Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, ahli Taurat mengajukan pertanyaan. Kalau dalam bahasa daerah itu ahli Taurat itu guru besar yang mengajarkan tentang hukum Taurat. 10 perintah. Jadi ahli Taurat itu guru atau dosen. Tapi pembacaan tadi, pertanyaan yang dia ajukan itu dalam rangka mencobai Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjawab itu, dia menyinggung tentang di dalam pembicaraannya itu adalah jiwa, hati, jiwa dan akal budi. Karena Tuhan tahu persis bahwa di dalam hatinya itu ada niat untuk mencobai, bukan untuk meningkatkan kebenaran firman-Nya. Jadi di dalam rangka dia mencobai. Jadi jawaban Tuhan juga adalah menjawab hatinya, jiwanya dan akal budinya. Walaupun kita tahu bahwa pertanyaan dari ahli Taurat itu 10 perintah Tuhan, tetapi menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus, menjawab kepada ahli Taurat ini adalah dia berbicara mengenai hati, jiwa, dan akal budi. Kalau kita biasa baca ya, setelah ibadah kita biasa baca 10 perintah Tuhan. Saya bacakan di sini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum yang pertama menurut Tuhan Yesus yang tadi. Kemudian hukum yang kedua mengasihi sesama. Itu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, atau jangan mengingini barang milik orang lain. Itu mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, aturan itu ajaran tentang baik buruk yang diterima untuk mengatur perilaku orang, akhlak atau perilaku. Peraturan atau perintah Tuhan juga membentuk kondisi mental yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggerakkan atau semangat untuk mengikuti perintah, atau juga mendapat disiplin atau sanksi akibat tidak menjalankan perintah itu. Perintah Tuhan juga adalah aturan yang mendapat sanksi atau hukuman. Perintah dengan undangan sedikit beda. Kalau undangan mau datang rapat atau tidak itu tergantung orang. Tapi perintah itu wajib dihormati dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak mengikuti perintah, maka itu mendapat sanksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita mengikuti bahwa ahli Taurat itu setiap tahun, dari tahun ke tahun dia mengajarkan tentang hukum Taurat. Tetapi Yesus membicarakan tentang harus perubahan perilaku. Iya pie apa kata? Karena maksudnya perubahan perilaku atau bahasa daerah bilang iya pie apa? Karena hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tahu setiap tahun, detik, menit, jam, kemudian hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu, bulan,
itu selalu sama. Saya juga Yafet Pigai, tidak rubah nama saya, itu selalu ada. Dia akan mengikuti sebuah rumah yang kami tinggalkan, tempat ibadah kami ikuti sama juga. Dia tidak berubah. Itu setiap tahun kehidupan kami. Hanya yang diminta, kemudian apa yang kita berbuat baik, itu kita selalu harus kita meningkatkan dalam pelayanan di gereja maupun membantu ke orang lain. Tetapi pembicaraan antara Tuhan Yesus dan orang Farisi itu hanya meminta kepada orang Farisi yang sudah tahu, ahli Taurat, tapi dalam niat hatinya itu mencobai Tuhan Yesus, sehingga inti dari pembicaraan itu harus merubah perilaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus, ada di antara pembicaraan tadi ada kelompok intelektual, ada juga profesi, dan juga membicarakan tentang moral. Kalau dia bicara tentang intelektualnya ahli Taurat ini. Jadi kalau macam kita, ada juga D3, S1, S2 seperti saya, dan ada S3, itu yang digolongkan sebagai intelektualnya. Kalau profesi itu keahlian masing-masing. Jadi macam saya dan kita hamba Tuhan di sini itu kedua gembala sidang itu keahliannya di bidang teologi. Ada juga dari intelektual yang profesi bidang perawat, sosial, ada juga ekonomi, ada juga ilmu pemerintahan, dan banyak jurusan keahlian yang kita terima. Tidak hanya orang terpelajar, tapi petani juga. Ada juga talenta untuk bertani, berkebun, beternak. Ini masing-masing kita memiliki. Tetapi itu kita tetap jalankan karena kita sudah memiliki profesi. Profesi itu membentuk kita untuk menentukan masa depan di mana kita bekerja. Tetapi pembicaraan yang tadi itu ada intelektual punya profesi, maksudnya dia seorang ahli Taurat yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi dalam hatinya niat untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia mengajukan pertanyaan. Jadi dia mengajukan pertanyaan, hukum mana yang perintah mana yang terutama, penting di antara semua perintah ini? Yesus menjawab hanya dua tadi, bahwa dia punya sarjana atau intelektualnya, dia punya profesinya, tetapi perilaku belum berubah. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab perubahan perilaku. Pertama, itu kita baca di dalam Galatia 3 ayat 5 sampai 6. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Kolose 3 ayat 5 dan 6. Galatia 5 ayat 3 sampai 6. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Ulang. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saya bacakan tadi, kemudian kita baca juga di dalam Kolose pasal 3
ayat 5 dan 6. Baik. Perilaku seperti ini yang kita harus matikan dan buang. Ya, tahun kita lewati minggu, tetapi kalau itu diberi kesempatan kita untuk meninggalkan dosa. Mungkin saya pikir itu kita tidak pernah lakukan, tapi saya pernah. Kan saya pernah marah, benci, iri juga kepada orang lain, membicarakan perbuatan orang lain. Mungkin saya khotbah di sini, tapi keluar saya minum mabuk. Sering saya juga isap rokok. Tapi hal-hal seperti ini yang ditinggalkan. Ya, saya profesi teologi, intelektual, sama seperti ahli Taurat. Tapi perilaku seperti ini yang kita harus lupakan, tinggalkan. Dan di tahun-tahun yang berikut dalam kehidupan itu, merubah perilaku dan mengikuti perintah Tuhan. Hidup sesuai harus perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus. Karena apa yang dikatakan pembicaraan tadi? Ya, pembicaraan Yesus. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Hati itu pusat kehidupan, pikiran, dan perasaan. Ada juga dia emosi. Di dalam hati juga ada iri. Di dalam hati juga ada benci. Di dalam hati juga ada baku tidak senang, ada menceritakan orang lain, ada. Jadi dikatakan bahwa mengasihi Tuhan berarti ayat yang tadi kita bacakan itu, lupakan itu, lewatkan dia. Kita harus merubah, ikuti perintah Tuhan. Roma pasal 8 ayat 27. Hati itu adalah pusat perhatian Tuhan. Roma pasal 8 ayat 27. Iya, Allah menyelidiki hati orang. Jadi ketika ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus, Yesus tahu dan menyelidiki hati ahli Taurat, dan dia menjawab bahwa harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Karena dia berkata, dia mendengar perkataan Yesus, tetapi dia menyampaikan ucapan itu tidak sama dengan dia menyimpan di dalam hati. Apalagi perbuatan lain. Jadi orang bilang, teori lain, praktek lain. Jadi pengajuan ahli Taurat itu, dia dalam rangka mencobai. Jadi pembicaraan di mulut lain, apa yang dirasa di dalam hati lain. Akhirnya Yesus menjawab itu, engkau harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Karena hati itulah sumber kehidupan yang akan memancarkan kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus. Karena hati memang itu perhatian penuh Tuhan. Hati tidak pernah menipu orang. Karena hati selalu berbisik di dalam setiap orang. Ketika saya khotbah di sini, kemarin saya ambil orang punya uang. Dan saya khotbah di sini jangan mencuri. Tetapi di dalam hati teringat bahwa kemarin saya mencuri. Berarti itu suara hatinya itu tidak pernah kita menipu. Itu yang Tuhan periksa.
Itu pusat perhatiannya Tuhan. Bukan di mulut, bukan juga kita memuji. Atau saya pakai jas juga lengkap, baru orang bilang pendeta lewat. Hormat baik. Itu bukan pemeriksaan Tuhan. Tapi perhatian Tuhan itu adalah hati seseorang. Yang tadi kita baca Roma pasal 8 ayat 27. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu penuh dengan kekhawatiran, gelisah, trauma, sedih, dan peristiwa banyak yang akan terjadi. Kegelisahan, kekhawatiran yang dialami ahli Taurat, kalau banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, posisi dia akan nanti tergeser. Jadi dia bagaimana mencari alasan untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa. Jiwa itu rohnya atau nyawanya itu yang ada di dalam diri seseorang. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Yesus, itulah kita berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun yang digunakannya, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita merasa khawatir, gelisah, dan sedih apapun, berarti segenap jiwanya itu belum serahkan kepada Tuhan. Masih kita harus merubah perilaku ini. Kita harus ikuti perintah Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih, ayat yang berikut dikatakan dia juga menyinggung tentang akal budi. Itu adalah pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat. Hati yang gembira adalah apa? Obat. Kalau ada peristiwa yang menyedihkan atau trauma, sedih, yang kita sudah lama tersimpan, akan mengganggu untuk kesehatan tubuh kita dan hidup kita. Masa depan akan mengganggu. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Yesus, itu yang dikatakan di dalam diri orang itu ada memuji Tuhan, ada juga mengucap syukur, ada juga kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup itu apa adanya, jangan membayangkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Mengucap syukur sangat penting, karena apa yang kita miliki belum tentu orang lain memiliki. Apa yang kita memiliki itu orang lain belum memiliki. Hari ini orang lain memiliki uang yang begitu besar, tetapi orang lain, tapi dia tidak memiliki tanah, susah untuk mendapat bangun sesuatu. Tapi ada yang memiliki tanah yang begitu besar, tapi tidak ada uang, karena susah membangun sesuatu. Hal itu yang dikatakan Tuhan mengucap syukur sangat penting. Harus mengeluarkan akal budi, pikiran yang begitu sehat dalam kehidupan. Apakah kehidupan keluarga atau apapun. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Yesus, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita sudah merubah hidup kami. Kehidupan ini harus pengenalan diri. Kita hidup kami ini harus samakan. Apakah hidup saya sesuai dengan perintah Tuhan, atau kehendak dan keinginan, kemauan sendiri yang dapat mengatur. Hidup harus samakan dengan perintah Tuhan. Yang kedua, itu kalau kita mau mengasihi Tuhan, mengontrol, evaluasi, refleksi diri. Jadi, apa pernah saya berbuat dosa, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, atau tidak? Mungkin dosa apa yang saya harus tinggalkan? Apakah itu harus mengontrol diri pribadi? Cek kembali apakah masih ada dosa. Selama ini saya masih saya seorang pendeta, khotbah hebat, tetapi kembali untuk menyembah berhala atau mencuri atau memfitnah orang lain. Itu harus dikontrol kembali dan meminta pengakuan kepada Tuhan. Karena tidak ada masa depan tanpa pengampunan Yesus. Tidak ada masa depan tanpa menyucikan dosa dengan darah Yesus. Karena masa depan menentukan adalah hari ini.
Itu yang tadi Galatia 5 ayat 21. Orang yang berbuat dosa seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berarti dikasih kesempatan untuk merubah perilaku. Kita mengasihi Tuhan juga memaksimalkan diri. Saya bawa HP. Atau ada juga laptop. Kalau mau gunakan HP atau laptop, program apa yang kita install di dalam untuk gunakan. Sekarang kita datang memuji Tuhan dan datang ke gereja, itu setiap hari itu program apa yang kita install di dalam. Karena Tuhan sudah desain mata kita itu seperti kameramen. Dia kalau kita melihat, dia langsung klik dan dia rekam masuk. Dan juga telinga kita dia desain sesuai rekaman yang cukup kuat. Jadi ketika kita mendengarkan kata-kata orang, dia langsung rekam dan dia menyimpan di dalam memori otak. Di bawah, kalau dia lebih alam bawah sadar, dia tambah kuat lagi. Jadi dia penyimpan rekaman dan memang desain kuat. Terutama di panca indera 5. Itu memang Tuhan sudah atur dengan rapi. Untuk memaksimalkan hidup kita, mata, terus pembicaraan dan rekaman apa yang kita buat. Saya kalau buka HP, nonton gambar porno, video porno, berarti ini saya harus rekam di dalam semua. Atau mungkin kita berdiskusi mengenai untuk menjatuhkan atau membunuh orang. Apakah kita memprogramkan seperti itu? Kalau memaksimalkan dalam hidup kami, berarti kita berdoa. Jadi rekaman harus di dalam. Memaksimalkan, mengasihi Tuhan. Kemudian kita merenungkan firman. Sedikit beda dengan merenungkan dan membaca. Kalau membaca, kita itu hanya kita tahu membaca untuk mengetahui informasi. Itu yang membaca. Tapi kalau merenungkan, itu kita membaca baru pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya dan perintah apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk mengikuti, dan perintah apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk tinggalkan dosa. Itu yang dikatakan renungkan atau renungan, merenungkan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan untuk merekam atau memprogramkan diri kami untuk memaksimalkan rohani kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, karena kita mau memaksimalkan rohani kami adalah untuk kemampuan rohani yang mampu menilai dan melihat dari sudut pandang Alkitab atau perintah Tuhan. Situasi kita bisa jalani di mana saja atau pergi ke mana saja, bicara berhadapan dengan orang, kita bicara apa saja, tapi semuanya kita harus melihat sudut pandang dari Alkitab atau perintah Tuhan. Karena ada banyak pengaruh dunia, pengaruh teman, pengaruh teman kerja, banyak. Tapi kita menjawab dari sudut pandang Alkitab. Itu yang dikatakan kemampuan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mengasihi sesama manusia. Mengasihi bukan perasaan atau juga bukan kasih sayang. Tapi mengasihi adalah perintah Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Jadi aku memberikan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita mau mengasihi orang, berarti jangan melakukan dosa. Kan tadi kita baca bahwa hukum Taurat dibagi menjadi dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Berarti kalau mengasihi sesama, berarti kita melaksanakan 6 poin, yaitu hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang milik orang lain. Itu yang dikatakan mengasihi sesama. Ditambah dengan Galatia 5 dan beberapa ayat yang kita baca tadi, bahwa itu adalah dosa. Kalau kita melakukan berzina atau mencuri, kita tidak pernah mengasihi orang, masih tetap membenci orang. Kalau sedang berlangsung pembunuhan di tanah ini, berarti tetap membenci orang. Kelihatan manusia, tetapi sifatnya itu kejam seperti binatang buas. Itu yang dikatakan membunuh. Berarti kalau kita mau menjalankan perintah Tuhan mengasihi sesama, berarti kita jangan membunuh, jangan berzina, mencuri, tidak boleh. Dusta tidak boleh ada di dalam diri kami. Dan juga jangan mengingini barang milik orang lain. Kita menjalankan perintah itu. Tetapi kalau setiap tahun tetap sama, berarti perilaku belum berubah. Masih tetap setiap tahun atau setiap kehidupan. Percuma saya, macam kita seperti ahli Taurat. Dia seorang dosen, guru yang mengajarkan tentang ahli Taurat, tetapi perilaku setiap saat belum berubah. Karena perilaku itu menentukan kehidupan atau kebiasaan. Orang bilang saya pendeta, sarjana teologi, tetapi kalau saya mencuri dan berzina, itu masih tetap dosa. Karena Tuhan melihat itu bukan karena saya pendeta, bukan karena saya sarjana teologi, tetapi dia melihat perilaku. Dia juga menyelidiki hati, jiwa, dan akal budi. Mari kita berdoa. Akhir dari renungan ini, hamba-Mu telah berhenti. Biarlah Roh Allah tetap mengingatkan kami apa yang kami dengar. Tidak hanya begitu khotbah, tapi menjadi pelaku dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.